Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya guru fikih di Madrasah Sanawiyah Usuluddin Singkawang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Adapun pada kesempatan kali ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktik pembelajaran dengan materi sholat fardu 5 waktu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai proses pembelajaran kita di siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga proses pembelajaran kita di siang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, untuk seksi ibadah, tolong di doa terlebih dahulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Baik, setelah kita berdoa, mari sejenak kita berselawat. Semoga nantinya kita akan mendapat syafaat dari Baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjutkan untuk berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatiha
dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Aisyah. Aisyah kemana? Sakit. Ya, kita doakan semoga teman kalian cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu 5 waktu ya. Tentang sholat fardu 5 waktu. Minggu yang lalu kita telah membahas apa? Ya, tentang taharah ya. Taharah ya. Ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita berhadas kecil apa yang kita lakukan? Kalau kita berhadas besar? Mandi wajib. Nah, utang dulu. Ya, materi kita hari ini tentang sholat fardu 5 waktu. Sebelum kita lanjut lebih jauh membahas tentang sholat fardu 5 waktu, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang ini. Yang pertama, peserta didik nantinya kalian dapat menjelaskan pengertian sholat menurut bahasa dan istilah yang tepat. Yang kedua, nanti kalian dapat menunjukkan dalil disyariatkannya sholat. Ya, yang ketiga, nanti kalian dapat menelaah syarat wajib sholat dengan tepat. Habis itu, yang keempat, nanti kalian dapat menelaah syarat sah sholat dengan tepat. Selanjutnya, nanti kalian dapat menelaah hal-hal yang membatalkan sholat. Dan yang terakhir nanti kalian dapat memperagakan sholat 5 waktu yang benar. Ya, nantinya Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok. Di situ nanti Bapak kasih materi yang akan kalian diskusikan dan nanti kalian presentasikan ke depan. Dan salah satu dari kelompok kalian akan mempraktikkan sholat fardu 5 waktu yang sudah Bapak tentukan nanti. Ya, paham sampai di sini? Ya. Kita lanjutkan. Ya, sebelum membahas lebih dalam ya, coba kalian amati dulu gambar ini. Ya, coba diamati dulu. Sampai gambar di sini, apa sih yang kalian amati tentang gambar ini? Orang sholat, gerakan sholat. Ya, ini adalah orang yang sholat, gerakan sholat. Ya. Sampai gambar ini ada yang ingin tanyakan tentang gambar ini? Saya Pak, Ya. di gambar ada tulisan tumak ninah. Apa yang dimaksud tumak ninah? Ya, tumanina. Siapa yang tahu? Tumanina itu adalah berhenti sejenak, ya. Pada saat kita sholat, misal pada saat kita ruku, misal pada saat kita ruku, kita akan bangun disebut dengan apa? Tumanina. Sami Allahu liman hamidah, itu apa namanya? Tidak. Berhenti sejenak, barulah kita sujud. Paham sampai di sini? Paham. Ya, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang pengertian sholat. Siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan sholat itu? Saya Pak. Ya, apa? Doa. Ya, ya, doa. Selain doa, apa sih maksud dengan sholat? Ya Pak, Ya, sholat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan. sholat itu adalah ibadah yang wajib kita lakukan. Iya, sholat itu menurut bahasa, betul kata teman kalian tadi, sholat itu menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah perbuatan dan perkataan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat secara istilah. Dapat dipahami sampai di sini? Ya, sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah tahu apa sih dimaksud dengan sholat menurut bahasa dan istilah. Sekarang kita lanjutkan tentang sholat fardu. Siapa yang tahu apa yang maksud dengan sholat fardu itu? Saya Pak. Iya. Sholat yang harus dikerjakan oleh orang Islam. Iya, sholat yang harus dikerjakan oleh orang Islam.
Apa hukumnya sholat fardu? Baik, Pak. Fardu ain ya, atau disebut dengan wajib. Ya. Paham sampai di sini? Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, kita lanjutkan. Tentang dalil diwajibkannya sholat, siapa yang bisa bantu Bapak untuk membacakan ayat ini? Ya, coba bersedia. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, artinya Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. ya, itu terdapat di Quran surah berapa? Ya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu adalah dalil diwajibkannya sholat. Sampai di sini terdapat di Quran surah berapa? Iya, 43. Sudah paham sampai di sini? Ya. Ya, baik. Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok ya. Bapak akan membagi kalian 3 kelompok. Barisan di sebelah kiri Bapak itu Bapak bagi kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Paham? Kelompok 1. Nanti kalian diskusikan ini. Diskusikan secara kelompok mengenai syarat wajib sholat dan tata cara sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, dan jelaskan gambar di bawah ini. Nah ya, kelompok 1 amati ya, nanti kalian diskusikan sama kelompok kalian. Habis itu kelompok 2 yang di tengah Bapak ini, perhatikan. Ya, kalian diskusikan secara kelompok mengenai syarat sah sholat dan tata cara sholat 5 waktu, yaitu sholat maghrib. Dan jelaskan gambar di bawah ini menurut kalian, menurut kelompok kalian nanti. Ya, kan? Bisa? Sudah kelompok 2? Ya. Sekarang untuk kelompok 3. Sini, perhatikan. Diskusikan secara kelompok mengenai hal-hal yang membatalkan sholat dan tata cara sholat 5 waktu. Sholat isya ya. Dan jelaskan gambar di bawah ini. Ya, ini. Paham? Kalau paham, silahkan bentuk kelompoknya. Diskusikan tugasnya yang telah Bapak kasihkan. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Paham sampai sini? Ya. Nah, sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, di hadapan teman-teman kalian. Nanti kita akan mulai dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Ya, sudah siap ya. Pada kelompok 1 untuk maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kerja kelompok kami, yaitu mengenai syarat wajib sholat, tata cara sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur. Yang pertama, syarat wajib sholat ada 6, yaitu yang pertama beragama Islam, suci dari haid dan nifas, berakal sehat, sudah balik, berjaga, dan telah sampai dakwah kepadanya. Dan tata cara sholat zuhur, yaitu terbagi menjadi 12, yaitu 1. Membaca niat sholat zuhur, 2. Takbiratul ihram, 3. Membaca doa iftitah,
Keempat, membaca Al-Fatihah. Hukum membaca surah Al-Fatihah adalah wajib karena termasuk dalam rukun sholat. 5. Membaca surah pendek. Surah pendek dibaca pada 2 rakaat pertama. 6. Rukuk dengan tumak ninah. Gerakan rukuk yaitu mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar. Kemudian badan dibukukan sedangkan kedua tangan memegang lutut. 7. Iktidal dengan tumak ninah. Gerakan iktidal yang diawali dengan bangkit dari rukuk, kemudian berdiri tegak dan mengangkat kedua tangan setinggi telinga bagi laki-laki atau dada bagi perempuan sambil membaca doa Sami Allahu liman hamidah. 8. Sujud dengan tumak ninah. Setelah iktidal, tata cara sholat zuhur yang harus dilakukan adalah sujud. Gerakan sujud dilakukan dengan meletakkan dahi di lantai yang telah diberi alas bersih. Ketika turun ke bawah dari posisi iktidal, lakukanlah sambil membaca Allahu Akbar. 9. Duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Tata cara sholat zuhur yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud sambil membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Setelah selesai membaca, lakukan gerakan sujud dengan bacaan yang sama sebelumnya. Selesai sujud, berdiri lagi dan melanjutkan rakaat selanjutnya sampai 4 rakaat. 10. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua sholat zuhur. Setelah sujud yang kedua, posisi tasyahud awal yaitu dengan sikap kaki tegak dan kaki kiri diduduki. 11. Duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilakukan pada rakaat keempat atau terakhir pada sholat zuhur. 12. Salam. Tata cara sholat zuhur yang terakhir adalah membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, itu praktikan. Selamat zuhur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan. Apa lagi? Dan jelaskan gambar ini. Ya, siapa yang akan jelaskan? Ya. Mengenai gambar yang ini adalah dakwah Alhamdulillah di mana orang ini tidak wajib sholat karena ia tidak berakal sehat, karena salah satu syarat wajib sholat itu adalah berakal sehat. Ya. Tepuk tangan dulu untuk satu. Ya. Ya, itu.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 1 sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang lanjutkan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang tata cara sholat lima waktu, yaitu sholat maghrib dan syarat sah sholat. Syarat sah sholat: 1. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. 2. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Sudah masuk waktu sholat. Tata cara sholat maghrib. Yang pertama, membaca niat sholat maghrib. 2. Takbiratul ihram. Setelah membaca niat, tata cara sholat maghrib dilanjutkan dengan gerakan takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, tata cara sholat maghrib yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca al-fatihah. Yang kelima, membaca surah pendek. Yang keenam, rukuk dengan tumakninah. Tata cara sholat maghrib setelah membaca surah pendek adalah gerakan rukuk. Gerakan rukuk yaitu mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar, kemudian badan dibungkukkan dan kedua tangan memegang lutut. 7. I'tidal dengan tumakninah. Selanjutnya yaitu gerakan i'tidal. Gerakan ini diawali dengan bangkit dari rukuk, kemudian berdiri tegak dan mengangkat kedua tangan setinggi telinga untuk laki-laki atau dada untuk perempuan sambil membaca doa Sami'allahu liman hamidah. 8. Sujud dengan tumakninah. Setelah i'tidal, tata cara sholat maghrib yang harus dilakukan adalah sujud. Gerakan sujud dilakukan dengan meletakkan dahi di lantai yang telah diberikan alas besi. 9. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Tata cara sholat maghrib yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud sambil membaca doa, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 10. Sujud kedua. Kemudian lakukan gerakan sujud kedua dengan bacaan yang sama seperti sebelumnya. 11. Duduk tasyahud awal. 12. Berdiri lagi untuk menjalankan rakaat ketiga. Setelah selesai duduk tasyahud awal dan membaca doanya, kemudian gerakan yang selanjutnya adalah berdiri lagi untuk menjalankan rakaat ketiga. 13. Duduk tasyahud akhir. Tata cara sholat maghrib yang selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir pada rakaat terakhir. Yang ke-14, salam. Ya, dilanjutkan dengan mempraktikkan sholat fardu 5 waktu, yaitu sholat maghrib. Ya, silakan.
Coba tampilkan tadi, apa menurut kelompok kalian? Mengenai gambar yang telah ditampilkan, di gambar tersebut ada gambar orang sholat dan ada jam. Artinya kita dianjurkan untuk sholat tepat waktu. Ya, artinya kita dianjurkan sholat tepat waktu, itu menurut kelompoknya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang ingin tanyakan untuk kelompok 2? Ya, ada. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sudah sangat bagus. Sekarang lanjut ke kelompok 3 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan sholat, tata cara sholat 5 waktu, yaitu sholat isya, dan menjelaskan ya gambar yang telah Bapak berikan kepada kami. Berikut hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, tertawa. Yang ketiga, berhadas besar maupun kecil. Keempat, terbuka auratnya. Kelima, merubah niatnya. Keenam, membelakangi kiblat. Ketujuh, makan dan minum. Kedelapan, murtad. Kesembilan, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Dan yang terakhir, bergerak dengan banyak, yaitu 3 kali atau lebih berturut-turut. Baik, selanjutnya adalah tata cara sholat isya. Yang pertama, membaca niat sholat isya. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Hukum membaca surat Al-Fatihah adalah wajib karena termasuk dalam rukun sholat. Yang kelima, membaca surat pendek. Surat pendek dibaca pada 2 rakaat pertama. Yang keenam, rukuk dengan tumakninah. Gerakan rukuk yaitu mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar, kemudian badan dibuntutkan sedangkan kedua tangan memegang lutut. Yang ketujuh, i'tidal dengan tumakninah. Gerakan i'tidal diawali dengan bangkit dari rukuk, kemudian berdiri tegak, mengangkat kedua tangan setinggi telinga laki-laki atau dada perempuan sambil membaca doa Sami Allahu liman hamidah. Yang kedelapan, sujud dengan tumakninah. Setelah i'tidal, tata cara sholat isya yang harus dilakukan adalah sujud. Gerakan sujud dilakukan dengan meletakkan dahi di lantai yang telah diberikan alas bersih. Ketika turun ke bawah dari posisi i'tidal, lakukanlah sambil membaca Allahu Akbar. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Tata cara sholat zuhur yang selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa berikut: Qabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Setelah selesai membaca gerakan sujud dengan bacaan yang sama sebelumnya. Setelah sujud, berdiri lagi dan melanjutkan gerakan selanjutnya sampai 4 rakaat. Yang ke-13, duduk dengan tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua sholat isya. Setelah sujud yang kedua, posisi tasyahud awal yaitu dengan sikap kaki tegak dan kaki kiri diduduki. Yang ke-14, duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilakukan pada rakaat keempat atau terakhir pada sholat isya. Yang terakhir, salam. Tata cara sholat zuhur yang terakhir adalah membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, lanjutkan untuk praktik sholatnya, yaitu sholat isya ya. Ya, silakan.
liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, lanjutkan dengan menjelaskan gambar yang telah Bapak tampilkan. Dulu pokok 3 apa? Kesimpulan dari gambar yang telah ditampilkan, gambar tersebut adalah gambar orang yang sholat sambil tertawa. Sholat orang tersebut adalah tidak sah. Sholat orang tersebut tidak sah. Ya, kelompok lain ada yang ditanyakan kepada kelompok 3? Tidak ada. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, apa yang kalian sampaikan tadi sudah alhamdulillah sudah benar semuanya. Adapun syarat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas, yaitu bagi wanita, ya, bagi wanita. Yang ketiga, berakal sehat. Ya, tadi kelompok tadi Bapak tampilkan orang gila ya, artinya dia tidak wajib sholat. Yang keempat, sudah balik, artinya dewasa. Yang kelima, berjaga atau tidak tidur. Yang keenam, telah sampai dakwah kepadanya. Itu untuk syarat wajib sholat. Untuk syarat sah sholat, yang pertama ini kelompok berapa tadi pasnya? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya, ada 5. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Seperti tadi kita sholat, kita kasih sederhana. Ya, biar tempatnya bersih. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar.
Sudah paham tentang sini? Sudah paham? Nah, ya, pesan Bapak yang tadi jangan sampai kalian tidak sholat, karena sholat itu adalah amal yang paling pertama ditanya pada kiamat nanti. Ya, awwalu man wassalamu alaihi yaumal qiyamah sholat. Ya,